Ya dibawa pulang ya. Dibawa pulang kita setel, kita coba dengar. Terus kita coba jalankan ting tong teng teng gitu ya. Itu pertama kali kita mendengar itu aneh itu suara. Mestinya ting tong teng tong gitu ya. Tapi itu sudah barang loakan jadi ting tong teng teng gitu ya. Tapi tetapi itu kita dengarkan berulang kali. Tiap kali, tiap seperempat jam, tiap setengah jam itu bunyi demikian. Akhirnya after a week or 1 month, kita tidak merasa lagi kan? Kita tidak mendengar itu aneh lagi karena sudah biasa. So that's the danger of listening to something. You probably the first time you believe it, but then become indifferent. Nah, saudara sekalian, ini kita lihat itu. Lama-lama kita jadi tidak merasa. Waktu pertama saudara-saudara yang sekolah kedokteran di sini, wah melihat motong itu kodok itu, waduh udah keluar darahnya udah semaput gitu ya mungkin ya. Kedua kali waktu pertama anatomi motong orang begitu, kemudian mungkin semaput ya. Enggak tahu Sisil di sini ada Sisil? Sisil gimana Sisil? Kemudian setelah itu lama-lama biasa. Ya, karena kita menjadi kita menjadi biasa, kita sudah tidak lagi tertarik, kita tidak lagi excited karena kita mendengar like Noah's message 120 years. 120 tahun lamanya itu dengar berita yang sama. Tante Mary itu selalu berkhotbah mengenai kedatangan Tuhan itu 120 tahun lamanya, ya. Pak David juga begitu 120 tahun lamanya itu berkhotbah hal yang sama terus. So we tend to become numb. Nah, saudara sekalian, this is the danger. Saudara tahu cerita the 10 virgins juga demikian ya. When the bridegroom tarries, karena yang mempelai itu terlambat datang, maka yang separuh, yang 50% itu menjadi ngantuk, slumber, tertidur. Karena apa? Tidak lagi excited lagi. Tidak menantikan apa yang dinantikan kok nggak datang-datang gitu, saudara sekalian. Kalau kita lihat demikian, maka itu adalah satu hal yang kita takuti. So, the same message we heard cause us to become indifferent, numb, and callous. If you think why the Lord tarries, kenapa kok Tuhan itu terlambat? Kok sudah dikatakan, ya Tante Mary sudah cerita, tahun 1948, bulan Mei waktu itu Israel menjadi negara yang merdeka, itu penggenapan daripada firman Tuhan yang dikatakan bahwa pokok ara itu akan bertunas. Ya, kita sudah tahu itu. Tapi kok belum terjadi terus ya? If you think why the Lord tarries, do you know that that's because He wants to have more people coming into the kingdom? Because we don't react. Because we don't share the gospel. Karena kita semua indifferent dan kita tidak melakukan apa yang kita harus lakukan. Termasuk saya sendiri. Saya ingin bertobat, saudara sekalian. Marilah kita bertobat semuanya. Bahwa seringkali kita mendengar go ye into all nation and make them disciples. Tapi kita tidak melakukan. Saya cuma sekedar bertanya, saya sudah tidak usah menjawab. Siapa di sini yang terakhir saudara, kapan saudara share the gospel to an unbeliever? Kapan? Kapan itu saudara lakukan yang terakhir? Karena itu Tuhan itu tarries. Tuhan itu tidak datang-datang karena memberikan kesempatan supaya lebih banyak orang yang datang, lebih banyak orang yang boleh datang ke dalam kerajaannya. So what have we done to share the good news to people around us? Instead of indifferent and callous, we need to eagerly wait upon Him. Yeah, like Simeon. The key word is eagerly. Keyword is eagerly. Kita harus eager, kita harus mempunyai kerinduan, ya. Siapa daripada kita yang menanti-nantikan Tuhan kapan
come Lord, even so Lord, come quickly. Even so Lord, come quickly. Itu adalah keywordnya. Kita harus demikian. Kalau enggak kita seperti 50%, who are you? Bahwa kita makan, kita bukan orang yang, bukan termasuk 5 darah yang tidak berakal itu. Aku adalah termasuk 5 darah yang berakal. No. Kita juga bisa demikian. Luke 12:35, be dressed, ready for service, and keep your lamps burning, like men waiting for their master to return from a wedding banquet, so that when he comes and knocks, they can immediately open the door for him. It will be good for those servants whose masters finds them watching when he comes. But suppose the servant says to himself, my master is taking a long time in coming, and he then begins to beat the manservants and maidservants to eat and drink and to get drunk. The master of that servant will come on a day when he doesn't expect him, and at an hour he is not aware of. He will cut him to pieces and assign him a place with the unbelievers. Ini peringatan bagi kita, saudara sekalian. So, I know that we want to become to belong to the first group, that is the group hope tadi. But we can become numb. We can become indifferent. We are not waiting for him eagerly anymore. Kita tidak mengharapkan dia dengan excitement lagi. Situation among the first group tadi is what the Lord described in Matthew 24:38. For in the days before the flood, people were eating and drinking, marrying and giving in marriage, up to the day Noah entered the ark. This society is rampant on crime. I call it a death society. Nah, saudara, kalau saudara lihat keadaan society di sekitarmu, we are in the midst of a death society. Kalau misalkan saudara menjadi seorang Lot di Sodom dan Gomora, katakan di situ bahwa Lot itu duduk di pintu gerbang, artinya dia mempunyai influence di Sodom dan Gomora itu. Dia menjadi seorang tokoh di sana. But probably because of overwhelmed by the situation, so he was not doing anything. Dia membiarkan itu semuanya terjadi. So it is like what we are now facing. Seperti di Amerika ini juga demikian. Kita mulai melihat dunianya sudah berubah. Sekarang Alkitab tidak boleh lagi, padahal di pengadilan-pengadilan masih ditulis ya, masih ditulis kata-kata dari Exodus itu, 10 perintah Allah itu masih ada, tapi di beberapa tempat sudah dicabutin, saudara sekalian. Seperti yang dihadapi oleh Lot ini. Meskipun dia berada di pintu gerbang, meskipun dia mempunyai influence, but he was not doing anything. Are you doing something for this society, the society of death? Ada satu ayat mengatakan di dalam Deuteronomy 27:19, cursed is the man who withholds justice from the alien, the fatherless, or the widow. Ada satu cerita, saya tidak perlu ditayangkan di sini, Joshua 7:1, tapi saya bacakan saja. Di sana pada satu saat Tuhan memerintahkan akan Joshua untuk memerangi Jericho, bukan? Dan pada waktu memerangi Jericho itu jarahannya tidak boleh diambil. Dan kemudian ada seorang yang bernama siapa? Aiken, tahu ya Aiken? Ada yang masih ingat? Joshua 7:1, but the Israelites acted unfaithfully in regard to the devoted things.